Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak Guru, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Albar, Guru SDN Lanang, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Toli-Toli. Izinkan saya memaparkan hasil aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Sutrisno SPD MPD dan Bapak Amri SPD MPD. Adapun latar belakang kegiatan ini yaitu perkembangan teknologi yang semakin pesat, selain memberikan dampak positif, juga memberikan dampak negatif. Salah satu di antaranya yaitu masuknya budaya luar tanpa adanya filter, sehingga diterima dengan mudah oleh anak-anak. Hal tersebut menyebabkan adanya penurunan karakter pada anak. Salah satu cara mengatasinya yaitu dengan menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun tujuan aksi nyata kali ini, yang pertama adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur dari kegiatan ini yang pertama adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan murid. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Untuk kelancaran kegiatan aksi nyata, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, diantaranya kepala sekolah, rekan guru, siswa, dan juga orang tua siswa. Berikut merupakan kegiatan diseminasi, pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan SDN Lanang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan suatu kegiatan yakni aksi nyata Budaya positif. Pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Ketiga, pemateri. Baiklah, saya akan melanjutkan acara yang kedua, yakni sambutan Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita diberikan kesehatan dan bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti aksi nyata budaya positif di sekolah. Ini adalah salah satu kegiatan dari calon guru penggerak yang ada di SDN Lanang. Adapun materi yang akan dijelaskan tentang sosialisasi budaya positif di sekolah. Tujuannya tujuan materi ini untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Setelah selesai sosialisasi bisa menerapkan di kelas masing-masing. Saya harapkan kepada semua guru kelas bisa mengikuti materi ini sampai selesai. Semoga bisa diterapkan di kelasnya masing-masing supaya kita akan ada perubahan di kelasnya masing-masing nanti, dan apabila nanti tidak mengerti bisa ditanyakan kepada salah satu
pemateri kita, yaitu guru kita yang ada di sekolah ini. Ya, buat itu penyampaian saya atau sambutan saya disampaikan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak saya ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya yakni pemateri kepada Bapak Muhammad Albar. Saya persilakan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Lanang, Bapak Ibu guru yang sama berbahagia yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, yaitu di sekolah kita tercinta di SDN Lanang, dalam rangka memenuhi undangan kami, yakni dalam rangka mensosialisasikan budaya positif yang ada di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya selaku salah satu calon guru penggerak Kabupaten Toli-Toli saat ini sudah memasuki modul kedua dari 3 modul yang direncanakan, yang kurang lebih selama 6 bulan. Nah, untuk di modul 1, di akhir modul 1 ini, kami mendapat salah satu tugas untuk mensosialisasikan aksi nyata di sekolah masing-masing ataupun di komunitas. Jadi ini akhir modul 1, tepatnya modul 1.4. Jadi ada tugas untuk mensosialisasikan penerapan dan pengamalan budaya positif di sekolah masing-masing dengan Bapak Ibu rekan-rekan guru hebat. Untuk itu izinkan saya selaku salah satu calon guru penggerak Kabupaten Toli-Toli ini untuk mensosialisasikan apa yang saya pahami tentang budaya positif selama saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini. Jadi Bapak Ibu, harapan saya kita nanti bisa bersama-sama untuk mengikuti materi ini, karena terus terang saya juga masih dalam tahap belajar. Jadi dalam hal ini marilah kita sharing bagaimana caranya bisa kita nanti menciptakan budaya positif sama-sama, sehingga budaya positif itu bukan hanya ada di lingkungan kelas, tapi juga berkembang di lingkungan sekolah, bahkan kalau bisa sampai ke lingkungan masyarakat, supaya nantinya benar-benar bisa tercipta yang namanya budaya positif di SDN Lanang ini. Baiklah, saya akan membawakan materi aksi nyata budaya positif di lingkungan sekolah. Boleh di next Ibu Tina. Adapun tujuan aksi nyata kali ini yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Dan yang kedua adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi melalui kegiatan ini kita harap nanti bisa menumbuhkan budaya positif. Apa saja nanti budaya positif? Nanti akan kita bahas. Adapun tolak ukur keberhasilan sosialisasi ini yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan murid. Jadi salah satu tolak ukur keberhasilan sosialisasi ini di sekolah ini yaitu adanya nanti terbentuk keyakinan kelas di kelas-kelas Bapak Ibu masing-masing. Itu yang menjadi harapan kita. Jadi terbentuknya keyakinan kelas di kelas masing-masing yang sudah disepakati antara siswa dan guru itu sendiri. Dan yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi keyakinan kelas itu tentunya bukan cuma sekedar dibuat, disepakati, tapi betul-betul diterapkan, dilaksanakan. Ya, sehingga apa yang kita tuju yaitu budaya positif bisa tercipta. Baiklah, untuk aksi nyata budaya positif ini ada kurang lebih 5 pembahasan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah makna disiplin? Nah ini.
Ya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disciplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi keyakinan disiplin ini yang kita pahami ini di lingkungan sehari-hari ini, disiplin itu merupakan wujud dari kepatuhan terhadap aturan. Itu. Nah, itu sudah berubah. Ya. Apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Ya, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser, setiap perilaku atau perbuatan itu ada tujuannya. Jadi setiap apa yang dilakukan siswa itu pasti punya tujuan. Kenapa siswa itu melakukan itu? Setiap individu, kita sendiri melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini nanti diyakini bisa menggerakkan motivasi intrinstik. Motivasi intrinstik itu Bapak Ibu, motivasi yang berasal dari dalam diri. Bukan motivasi yang berada dari luar, berasal dari luar. Atau motivasi intrinstik. Atau motivasi eksternal. Motivasi yang datang dari luar. Karena kebanyakan biasa orang, termasuk kita sendiri, melakukan sesuatu itu karena adanya motivasi. Biasanya karena ada penghargaan. Ya, itu motivasi dari luar. Nah, yang kita ingin harapkan itu bisa membangun motivasi dari dalam diri pribadi siswa itu sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang sekarang ini digaungkan oleh Mas Menteri kita, Menteri Pendidikan kita, yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Apa saja itu nilai profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Ya, itu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global dan bergotong royong. Nah, inilah yang akan kita gali dari individu siswa-siswa kita sehingga bisa tercipta yang namanya profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu, untuk materi yang kedua ini yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi sesungguhnya manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar yang harus dia penuhi. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Yang bagaimana itu kebutuhan bertahan hidup? Tentunya kebutuhan untuk melangsungkan kehidupannya, makan, minum, dan lain sebagainya. Itu salah satu kebutuhan dasar manusia yang mendasari itu semua. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Jadi sesungguhnya kita manusia itu mempunyai kebutuhan akan kasih sayang. Nah, itu kita pahami bersama sehingga biasa kalau di sekolah itu anak-anak itu melakukan kesalahan karena sesungguhnya dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kita harus memperhatikan kenapa ini anak bermasalah, apa yang terjadi. Jadi tidak serta-merta langsung kita main ambil tindakan, tapi kita pelajari dulu. Sebenarnya siswa ini sedang memenuhi kebutuhan dasar apa? Bisa jadi dia ingin mendapatkan kasih sayang, dia ingin mendapatkan pengakuan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu adalah penguasaan. Jadi kalau ada siswa yang berantem, berkelahi, dia lagi menunjukkan sesuatu kebutuhan dasar yaitu penguasaan. Ya, dia menguasai temannya dan lain sebagainya. Kemudian kebebasan. Biasa anak malas mengerjakan PR. Kenapa tidak kerjakan PR? Dia tidak mau karena dia ingin bebas. Jadi ini salah satu kebutuhan juga, kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Setiap kita itu memerlukan yang namanya kesenangan. Begitupun siswa kita. Nah, berdasarkan kebutuhan dasar tadi, manusia ini mempunyai 3 motivasi. Ya, 3 motivasi perilaku manusia. Apa sesungguhnya motivasi itu? Motivasi itu adalah dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar.
melakukan suatu tindakan. Jadi motivasi itu dorongan yang ada dari dalam diri kita, baik secara sadar maupun tidak sadar. Jadi biasa kita melakukan sesuatu karena ada motivasi. Begitupun siswa. Ya. Nah, teori motivasi, ada 3 macam teori motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasa siswa itu melakukan sesuatu, kita sangka siswa itu telah disiplin, ternyata dia melakukan disiplin itu, dia melakukan kebaikan itu karena hanya ingin mendapatkan motivasi yang pertama, yaitu mendapatkan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasa siswa datang terlambat, tidak mau datang terlambat, dia cepat datang. Sebenarnya bukan karena dia disiplin, tapi dia ada motivasi eksternal, motivasi dari luar sehingga dia datang pagi. Seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Ya, begitu. Ada motivasi karena apa? Menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan. Ya, mungkin sama dengan kita. Ketika kita lambat datang ke sekolah, tidak enak. Tapi sebenarnya ketika kita cepat dalam beberapa hari, bukan berarti itu, wah ini sudah disiplin nih. Bisa jadi itu karena ada motivasi dari luar. Nah, itu semua termasuk motivasi eksternal, motivasi dari luar. Nah, motivasi yang kedua ini, Bapak Ibu, adalah mendapatkan imbalan. Mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi atau institusi. Jadi kebanyakan anak-anak didik kalau saya perhatikan, kalau dapatkan imbalan, diiming-imingi, kasih hadiah, mereka itu akan senang melakukan apapun yang diperintahkan, termasuk melakukan disiplin. Nah, ya itu. Nah, biasa pertanyaan yang muncul biasa, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa itu? Itu adalah motivasi eksternal, motivasi dari luar. Nah, yang ketiga, nah inilah yang akan kita tawarkan kepada Bapak Ibu dan juga siswa-siswa kita, yaitu bagaimana caranya untuk menghargai diri sendiri. Ya, karena ini yang perlu, karena ini dengan menghargai diri sendiri, kita akan melakukan namanya disiplin, melakukan perbuatan baik. Itu bukan karena motivasi dari luar, tapi itu memang motivasi dari dalam diri atau motivasi internal kita. Nah, inilah tujuan disiplin positif yang sesungguhnya. Baiklah Bapak Ibu, berkaitan dengan motivasi tadi, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang bagaimana itu disiplin dengan identitas gagal? Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu dianggap tidak berhasil apabila siswa misalnya datang ke sekolah, kemudian datang terlambat, kemudian kita memberikan hukuman. Itu sesuatu konsep disiplin gagal. Dengan memberikan hukuman itu Bapak Ibu, tidak serta-merta anak itu akan menjadi rajin nantinya. Itu gagal, itu dikatakan identitas gagal. Kenapa? Karena yang pertama hukuman itu sifatnya menyakitkan, itu pasti. Kemudian membuat tidak nyaman, siswa pasti tidak nyaman kalau dihukum. Kemudian siswa akan merasa takut, kemudian hukuman juga akan memaksa. Jadi kadang kita memaksa kepada siswa. Kemudian menyembunyikan kesalahan. Akhir dari itu semua siswa nanti akan berbohong. Karena kenapa kau begini? Tidak Pak, bukan Bu, saya tidak melakukannya. Jadi dia mulai menyembunyikan kesalahannya. Nah, ini akhirnya karena apa? Karena menghindari yang tadi hukuman, motivasi dari luar, ya hukuman. Menyembunyikan kesalahannya, dan hukuman pun dapat membuat siswa itu menjadi rendah diri. Apalagi kalau kita sudah menunjuk-nunjuk, berkata kasar dengan verbal yang keras, nah itu akan menjatuhkan harga diri siswa itu sendiri, apalagi di depan teman-temannya, yaitu. Kemudian yang kedua adalah penghargaan. Ternyata penghargaan ini juga dapat membuat sistem negatif dalam disiplin itu sendiri. Kenapa? Karena penghargaan itu dinilai tidak efektif, Bapak Ibu. Bisa jadi siswa melakukan sesuatu itu karena hanya ingin mendapatkan penghargaan. Jadi kalau kita selalu memberikan penghargaan juga kepada siswa, akhirnya merusak hubungan sifat diri itu sendiri. Jadi antara yang satu dengan yang lain, yang satu selalu kita memberikan penghargaan. Wah ini, kita kasih penghargaan, kasih hadiah, sementara yang lain tidak. Nah, ini akan timbul kecemburuan, akhirnya merusak hubungan antara yang satu dan yang lain, anak yang satu dan yang lain, merusak hubungan. Kemudian yang ketiga, ini penghargaan akan mematikan kreativitas. Siswa akan merasa, dengan begini saja saya sudah mendapatkan penghargaan. Jadi tidak usahlah. Jadi dia sudah tidak mau. Sebenarnya dia bisa membuat yang lebih baik lagi, bisa lebih kreatif lagi. Bisa lebih kreatif.
Tapi karena baru segini saja kita sudah dapatkan penghargaan kepada siswa itu sendiri, sehingga siswa sudah malas untuk berkreasi Bapak Ibu. Ya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Jadi sistem ranking itu makanya di K13 itu kita tidak heran lagi tidak ada namanya sistem ranking. Ya, karena pemberian rankingan ternyata dapat memberikan hukuman kepada siswa itu sendiri. Jadi ada ranking 1, ranking 2, sementara ada teman-temannya yang tidak dapat ranking. Jadi dia akan melihat, wah, dia akan minder dengan temannya. Kok dia dapat ranking, saya tidak. Apalagi kalau sampai ada namanya ranking terakhir di rapor. Itu akan sangat berbahaya. Nah itu. Kemudian yang kelima yaitu penghargaan ini dapat merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi siswa itu akan tidak lagi menghargai dirinya sendiri karena kita sudah menghargainya duluan. Ketika dia melakukan sesuatu yang positif, yang baik, langsung kita berikan penghargaan. Jadi dia tidak sempat lagi menghargai dirinya, langsung mendapatkan penghargaan dari Bapak Ibu semua. Inilah yang identitas gagal. Nah, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama Bapak Ibu ada namanya konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Ya, konsekuensi itu akibat dari suatu perbuatan. Konsekuensi ini Bapak Ibu sifatnya terencana, beda dengan hukuman tadi. Kalau hukuman tidak terencana dia tiba-tiba saja diberikan oleh Bapak Ibu guru semua. Bahkan biasanya siswa tidak tahu. Jangankan siswa, kita guru juga bingung mau menghukum apa ini. Karena dia sifatnya tiba-tiba kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi, memang sudah kita sepakati bersama dengan siswa kita di kelas. Melalui biasa kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Kita bilang hadir lebih awal. Begitu dia datang lambat, tentunya ada konsekuensi yang harus dia ambil. Nah itu penguatan jangka pendek. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan itu tidak berlangsung lama, tidak bertahan lama. Karena adanya konsekuensi. Dia melakukan itu karena adanya konsekuensi. Takut karena adanya konsekuensi. Saya melanggar nanti, makanya harus datang pagi. Saya pakai pakaian lengkap pada saat upacara bendera. Kenapa? Karena dia tidak mau mendapatkan konsekuensi, hukuman dari apa yang dia lakukan. Makanya sifatnya ini hanya jangka pendek, Bapak Ibu. Tidak berlangsung lama. Sementara yang kita inginkan ini, bagaimana caranya menciptakan disiplin positif itu betul-betul jangka panjang dari dalam diri dan terus menerus. Nah itu. Kemudian konsekuensi ini perlu monitoring tentunya. Kita sebagai guru harusnya melakukan monitoring kepada siswa itu sendiri. Ya, biasa kalau kita datang pagi ada siswa yang menyapu, mengerjakan tugasnya, piket, biasa langsung ambil sapu. Nah itu. Itu nanti ada monitoring. Kalau tidak, biasa tidak juga. Tidak diperhatikan, tidak melaksanakan tugas. Itu karena adanya konsekuensi. Kemudian yang ketiga ada stimulus atau respon. Jadi ketika kita memberikan stimulus, baru dia merespon. Jadi biasa anak-anak kalau kita mau suruh angkat sampah, kalau tidak disebut namanya, Bapak Ibu jangan harap. Ya? Nah itu. Nanti ada stimulus. Kalau tidak ada, tidak dia respon. Ketika ada stimulus dari gurunya, baru dia merespon. Itu karena apa? Karena adanya konsekuensi. Nah, yang keempat, murid menghormati peraturan. Jadi murid menghormati peraturan itu karena adanya konsekuensi itu sendiri. Jadi sehingga dia menghormati peraturan. Bagaimana kalau tidak ada? Mungkin dia tidak akan menghormati peraturan itu sendiri. Kemudian murid akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Ketika dia melakukan salah datang terlambat. Kenapa lambat? Saya tadi lambat bangun apa. Langsung tahu konsekuensinya, tahu, pergi. Apakah mungkin konsekuensinya menyapu, membersihkan atau apalah. Sehingga tidak ada kesempatan untuk siswa itu merenungi kesalahannya. Nah itu yang kita harapkan bagaimana nanti menciptakan ini di restitusi Bapak Ibu. Nah ini yang tahap yang keempat itu adalah restitusi. Restitusi ini upaya atau proses untuk mengembalikan siswa itu ke kelompoknya sendiri. Bagaimana maksudnya itu Bapak Ibu? Kita belajar dari kesalahan. Bagaimana siswa itu bisa belajar dari kesalahannya. Ya, jadi murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang pertama, murid akan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi bukan masalah jangka pendek saja, tapi jangka panjang. Ketika ada masalah, diminta dia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia yang akan mencari solusi dari masalahnya sendiri. Kita hanya mengarahkan Bapak Ibu, bukan kita yang menentukan. Nah, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Hasil dari restitusi ini nanti, murid itu akan bisa menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Kalau yang kemarin dia hanya menghormati orang lain saja, tapi tidak menghargai dirinya sendiri.
Kemudian teori kontrol, sesungguhnya siswa itulah yang memegang kendali atas dirinya, bukan orang lain, bukan guru yang mengendalikan dia, tapi dia sendiri yang akan memegang kontrol akan dirinya sendiri. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Apabila ada kesalahan, murid itu sendiri yang akan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Oke, lanjut. Apa itu hukuman? Apa konsekuensi dan restitusi? Nah, ini yang akan kita bahas pada berikut. Ya, Bapak Ibu, hukuman itu Bapak Ibu seperti yang saya katakan tadi, sifatnya tiba-tiba. Ya, sifatnya tidak tiba-tiba, tidak terencana. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, ini. Hukuman bersifat satu arah, ya. Dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman. Ya, jadi hukuman itu diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi biasanya Bapak Ibu memberikan hukuman, biasa hukuman fisik, apakah dipukul, ditarik telinga, dijewer, dan lain sebagainya. Ada juga yang psikis, itu yang berbahaya Bapak Ibu. Biasa kita melakukan dengan kata-kata kasar, dengan verbal, memarah anak-anak di depan teman-temannya, itu yang berbahaya. Lanjut Ibu. Konsekuensi. Nah, konsekuensi itu beda tadi dengan hukuman karena konsekuensi sendiri sudah terencana. Ya, dan disepakati oleh dua belah pihak, antara siswa dan guru itu sendiri sudah bahas masalah konsekuensinya dan disetujui oleh murid dan guru. Biasanya sudah dibubui paraf tanda tangan. Ini konsekuensi ketika melanggar. Umumnya bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap tidak dibuat nyaman untuk jangka waktu pendek saja. Ya. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain. Biasanya karena mengobrol, kamu tidak boleh istirahat. Nah, kamu tetap dalam kelas. Itu biasa konsekuensi. Dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor. Jadi kita sebagai guru memonitor siapa yang melanggar. Nah, untuk yang ketiga inilah yang akan kita tawarkan, yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, mau jadi apa dia nantinya. Nah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen, Bapak Ibu, ya. Itulah yang kita akan capai sebentar. Adapun restitusi sendiri mempunyai 9 ciri-ciri. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan. Ya. Namun untuk belajar dari kesalahan. Bagaimana siswa tadi belajar dari kesalahannya. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi restitusi ini memberikan perbaikan terhadap hubungan. Kemudian yang penting ini restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi siswa tidak dipaksa, kamu harus kerjakan ini. Pokoknya saya tidak mau tahu, harus begini. Jadi itu tawaran, kita berikan tawaran. Bagaimana kau memperbaiki kesalahanmu? Sehingga dia akan berpikir, oh begini. Nah, itu tawaran, diberikan dia tawaran. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Siswa melihat dari dalam diri, bagaimana kita gali rasa-rasa dari dalam diri siswa. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar apa sebenarnya yang dia lakukan sehingga mendasari tindakan pelanggaran yang dia lakukan tadi. Bisa jadi karena dia ingin melakukan kesenangan, penguasaan, ya itu tadi, 5 kebutuhan dasar. Kemudian restitusi fokus pada karakteristik tindakan, karakter keterbukaan. Fokus pada keterbukaan tindakan, ya. Ya, jadi kita terbuka dengan tindakan siswa, kita ajak siswa untuk berdiskusi kenapa dia bisa melakukan itu kesalahan. Kemudian restitusi Bapak Ibu fokus pada solusi. Dan yang terakhir restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Dalam hal ini murid akan kembali ke jalan yang lurus dan benar. Itu ya barangkali, Bapak Ibu. Nah ini tadi yang saya katakan penghargaan. Jadi dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu sebenarnya menurunkan kualitas. Karena kita selalu memberikan penghargaan kepada siswa, bisa jadi dia bisa berbuat lebih karena selalu diberikan penghargaan, begitu saja sudah diberikan penghargaan sehingga menurunkan kualitas. Dan yang kedua tadi itu mematikan kreativitas, dan penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Artinya motivasi dari dalam siswa itu sudah tidak ada lagi, tidak tergali lagi. Iya. Nah ini contoh tindakan guru, apakah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Bisa dilihat, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, biasa kalau kita dulu sekolah, kalau lambat disuruh mencatat sampai full. Ya, pernah didapat Bapak Ibu ya? Saya masih Ricky tuh, bolak-balik full. Ya, jadi itu adalah salah satu hukuman, bukan bagian dari konsekuensi. Ya, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga bagian dari hukuman. Kenapa? Karena tidak ada korelasinya dia datang terlambat dengan lari keliling lapangan. Nah, kalau memang itu jam olahraga, oke, tidak masalah, karena memang dia terlambat, berarti dia belum pemanasan, ya kan? Sehingga dia bisa dibuat untuk keliling. Itu konsekuensi. Diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Tidak ada hubungan. Dia tidak menggunakan masker, disuruh push up. Nah ini bagian dari hukuman juga. Kemudian menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Nah, biasa ada siswa mengganggu temannya, dicoret-coret temannya. Nah itu bagian dari konsekuensi. Ketika dia berbuat, dia harus bertanggung jawab. Karena sudah ada konsekuensi atas itu. Kita sudah membuat aturan-aturan di kelas. Mengganggu teman, konsekuensinya seperti ini. Sehingga siswa akan bertanggung jawab. Nah, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu biasanya siswa mengganggu teman yang lain, tertumpah minumannya dan lain-lain, sehingga dia harus membersihkannya sendiri. Itu bagian dari konsekuensi, bukan hukuman. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Pakai sepatu terus, gara-gara tidak pakai seragam warna hitam. Itu bagian dari hukuman. Kemudian melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu tidak masalah karena itu bagian dari konsekuensi. Apalagi di jam olahraga juga. Silakan pemanasan 10 menit terlambat. Karena dia tidak mengikuti pemanasan. Jadi dia disuruh pemanasan dulu sendiri. Mau keliling lapangan. Ya, silakan. Kemudian apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah ini. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yaitu Bapak Ibu. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi akan ada yang terjadi. Apa itu ya? Tergantung pelanggarannya apa dulu. Karena sudah dituliskan konsekuensinya apa. Tapi kalau hukuman itu pasti sesuatu yang menyakitkan akan terjadi. Harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit. Apakah fisik maupun hati. Untuk jangka waktu yang lama. Ini bahayanya kalau kita memberi hukuman kepada siswa. Apalagi dengan kata-kata verbal yang keras. Memaki-maki, menunjuk-nunjuk. Ya itu. Dengan gerakan itu yang paling parah Bapak Ibu. Berbahaya. Dia bisa sakit hati dalam jangka waktu yang lama. Dipendam. Nah kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman. Tetap tidak nyaman. Walaupun konsekuensi tapi tetap tidak nyaman. Tapi dalam jangka waktu pendek saja. Ketika sudah selesai dilaksanakan dia punya konsekuensi. Dia mulai perlahan-lahan akan kembali lagi. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan. Siswa tersebut akan benci dengan namanya disiplin. Nah kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau dia tidak hargai, dia akan kena hukuman lagi, kena konsekuensi dari tindakannya. Makanya dia menghargai betul waktu, dia menghargai disiplin. Nah, hukuman itu berupa paksaan. Namun kalau konsekuensi, stimulus, tanggapan. Ada perlakuan, maka ada tanggapan yang harus diterima. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi karena dia kecewa, dimarah, dia akan menyakiti dirinya sendiri. Nah, dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Nah, ini yang berbahaya. Nah, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi karena dia sudah selalu mendapatkan konsekuensi, dia akan menyesuaikan diri. Bagaimana caranya supaya tidak mendapatkan konsekuensi dari Bapak Ibu guru. Kemudian hukuman ini konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi ya konsep diri yang baik. Itu tadi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman pada akhirnya siswa nanti akan mulai berbohong. Dia sudah akan menyembunyikan kesalahannya, tidak mengakui perbuatannya. Karena apa? Takut mendapatkan hukuman. Namun kalau untuk konsekuensi,
anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi dia akan berusaha mematuhi peraturan, walaupun sebenarnya dia takut untuk mendapatkan hukuman tadi, konsekuensinya. Nah, makanya dia tidak bersifat lama, hanya sementara. Marah, anak akan marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Kalau kita memberikan hukuman, anak akan merasa dia dipermalukan, apalagi di depan teman-temannya, dia tidak merasa dihargai. Kemudian kalau konsekuensi, itu dia hanya kehilangan hak. Karena sudah mendapatkan konsekuensi, jadi tidak ada hak. Nah, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Setelah itu ya, akan kembali lagi seperti biasa. Nah, sekarang untuk materi yang ketiga yaitu eksplorasi konsep keyakinan kelas. Ya. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa keyakinan kelas, Bapak Ibu? Ya, ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, jadi, mengapa kita memiliki peraturan harus memakai helm? Kira-kira kenapa, Bapak Ibu? Kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda motor? Kenapa? Supaya terlindungi, supaya selamat. Oke, iya, supaya selamat. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan 3M, masker, cuci tangan, supaya sehat? Ya, jadi itu tadi peraturan ini supaya kita sehat dan selamat. Itulah tadi peraturan. Jadi, mengapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri kita. Kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan tadi, agar lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian aturan. Mau ada sweeping atau tidak sweeping, kita harus pakai helm. Karena memang untuk keselamatan. Kita harus sadar itu. Kita bangkitkan dari dalam diri bahwa itu memang diperlukan. Nah, ini yang kita butuhkan. Ya. Lanjut, Bu. Nah, ini tadi peraturan, kenapa bukan peraturan, kenapa harus keyakinan. Jadi, peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu salah satu peraturan. Tapi kalau di keyakinan kelas, itu merupakan tanggung jawab namanya. Ya, mengembalikan buku ke tempatnya setelah dipakai, setelah dipinjam. Tapi dalam keyakinan kelas, itu sudah masuk dalam tanggung jawab. Jadi, dia lebih luas lagi. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau di keyakinan kelas berarti kita menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ya, sama juga menghormati orang lain. Kenapa orang sudah di luar, kenapa kita datang terlambat? Ya, itu berarti tidak menghormati. Ya, itu. Tidak berkomitmen. Artinya keselamatan dan menghormati orang lain. Itu keyakinan. Itu keyakinannya. Berarti keselamatan. Keyakinannya kita berarti keselamatan itu untuk kita semua. Berarti tidak boleh mengganggu orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, itu bagian dari kesehatan. Itu keyakinan. Keyakinan kita, oh, kenapa saya harus pakai narkoba? Berarti saya akan sakit. Nah, itu kesehatan itu merupakan suatu keyakinan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Masker itu bagian dari kesehatan dan keselamatan. Ya. Jangan berlari di kelas. Nah, itu juga bagian dari keselamatan dan keamanan. Nah, berikut Bapak Ibu, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Nah, inilah akan yang kita bahas nanti supaya bisa diaplikasikan di kelas kita masing-masing. Jadi, yang pertama, prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita itu, yang pertama, kita mempersilakan warga sekolah, dalam hal ini siswa kita, untuk menulis, bercurah pendapat dalam sticky note atau kertas yang ditempel-tempel itu, Bapak Ibu, dibagi. Kalau saya kemarin, saya sudah melakukannya. Saya belikan sticky note, saya bagi terhadap siswa-siswa saya, kemudian saya ajak mereka. Kira-kira apa yang ingin kalian inginkan di kelas kita ini? Ya, apa yang ingin kalian inginkan di kelas kita? Ya, itu. Kita tanyai mereka, kemudian kita bagi, sehingga mereka akan mencatat semua masukan, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, supaya kegiatan proses belajar mengajar itu betul-betul antara siswa dan guru terjalin dengan baik. Ya, itu. Kita bagi. Setelah itu kita kumpul, kemudian kita seleksi. Kita pisahkan kalimat-kalimat yang negatif, kita ganti menjadi kalimat positif. Misalnya dia bilang jangan lari-lari di dalam kelas. Kalimat positifnya berjalanlah di kelas. Tidak boleh minum di dalam kelas, menghargai. Itu diganti dengan kalimat-kalimat positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat.
Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu. Itu berada dalam satu payung, Bapak Ibu. Keyakinan kelasnya yaitu menghormati atau nilai kebajikan hormat. Jadi keyakinan kelasnya itu adalah menghormati orang lain. Jadi itu satu payung tadi itu. Jadi bisa jadi tadi dengarkan guru kalau berbicara, berjalan di dalam kelas, jangan lari-lari, datang tepat waktu, itu adalah keyakinan kelasnya satu saja, menghormati. Ya, itu. Jadi disederhanakan dia. Peraturan bisa banyak, tapi biasa peraturan itu tumpang tindih dia. Biasa cuma satu saja keyakinannya, ternyata itu sama. Makanya nanti dalam membuat keyakinan kelas tidak boleh banyak. Minimal 3, maksimal 7. Ya. 3 atau 5 itu sudah lumayan itu. Karena satu keyakinan itu misalnya menghargai orang lain itu sudah masuk. Menghargai itu yang mana semua yang dimaksud dengan menghargai. Keluar masuk itu kan berarti menghargai keyakinan kita. Itu berarti kita menghargai guru dan orang lain. Itu tadi. Tidak boleh keluar masuk. Misalnya siswa menulis yang ingin dia butuhkan dalam kelas. Peraturannya Pak, tidak boleh keluar masuk. Nah itu sebenarnya menghargai orang lain. Kemudian dilarang minum, makan dalam kelas. Itu juga bagian dari menghargai orang lain. Itu satu saja keyakinannya. Satu payung mereka itu. Lari-lari dalam kelas, keluar masuk, makan, minum. Berarti itu tidak menghargai. Jadi keyakinan kelas adalah menghargai orang lain. Nah, itu. Bisa dipaham Bapak Ibu ya? Nah ini Bapak Ibu, contoh keyakinan kelas. Saya menyediakan contohnya. Di sini ada bekerja sama. Contoh keyakinan kelas bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kemudian saling peduli, menghargai dan membantu sesama. Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Tadi tidak boleh menaruh sembarangan. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Ya. Tepat waktu dan aktif di kelas. Aktif. Ya, itu. Kemudian ada juga mandiri, disiplin, gotong royong, saling menghormati, menjaga kebersihan dan kesehatan. Itu bagian dari keyakinan semua. Disiplin ya datang tidak terlambat, disiplin. Mengerjakan tugas, mengumpul tugas, itu bagian dari disiplin. Misalnya PR, ada yang bilang, Pak PR harus dikumpul tepat waktu. Ada yang bilang, Pak datang tepat waktu. Petugas kebersihan dapat datang tepat waktu. Itu berarti bagian dari keyakinan disiplin. Nah itu. Ya bisa dipaham ya Bapak Ibu ya? Oke. Oke kita lanjut. Nah ini. Ketika peraturan kelas itu tadi kita buat, maka terbentuklah yang namanya keyakinan. Agak luas lagi keyakinan. Nah, kalau sudah semua kelas menerapkan keyakinan kelas, sehingga diyakini bersama oleh guru dan siswanya, maka terbentuklah lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif itu akan melebar menjadi budaya. Budaya Bapak Ibu, bukan cuma berlaku di sekolah, tapi berlaku di masyarakat kita. Budaya yaitu budaya positif. Itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk pada materi 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol yang kita pegang, yang kita kendalikan. Yang pertama kita sebagai penghukum. Bagaimana itu guru sebagai penghukum? Nah, sebentar. Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah. Dan guru juga bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, dan bisa sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, kasta tertinggi dari posisi kontrol ini semua adalah manajer. Bagaimana nanti kita semua bisa menjadi manajer untuk siswa-siswa kita. Nah itu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah ini kasus, ada kasus begini Bapak Ibu. Siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Ketika kita sebagai penghukum, maka kita akan mengatakan, patuhi aturan sekolah. Berdiri di belakang barisan. Nah, itu sebagai penghukum itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kita sebagai memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah. Biasa kita kasih tahu kepada siswa, berapa kali Pak Guru harus bilang ke kamu, Pak Guru kecewa sama kamu. Nah, itu dia akan merasa bersalah. Waduh, kok saya begini ya. Nah, dia bersalah dia. Kemudian sebagai teman, kita juga bisa memposisikan diri sebagai teman. Ayolah tertib, buat Pak Guru bangga. Nanti Pak Guru tidak akan membantu kamu lagi. Nah, itu. Kamu kok terlambat lagi? Aduh, nanti Pak Guru tidak akan bantu lagi nanti. Ini juga membuat anak akan ketergantungan dengan gurunya. Nanti dia akan menganggap bahwa nanti juga dibantu guru, ada guru yang bantu. Ini juga tidak baik Bapak Ibu.
Kemudian yang keempat itu sebagai pemantau. Yang bagaimana itu pemantau? Kamu sudah melanggar apa peraturannya? Konsekuensinya apa? Itu pemantau itu. Biasa dari Pak Guru perhatikan kamu yang tiap hari lambat terus. Berarti guru itu memposisikan dirinya sebagai pemantau. Berarti diperhatikan semua siswa-siswa itu. Kamu kenapa lambat? Nah itu. Kemudian manajer. Nah ini yang ingin kita capai nanti. Bagaimana? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Tahu Pak. Kesalahanmu kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan ini? Kita sampaikan. Kita berikan dia bagaimana dia bisa mencari solusi dari masalahnya sendiri. Bagaimana kamu bisa memperbaiki masalah kamu ini? Iya Pak, saya nanti akan atur misalnya alarm supaya cepat bangun. Nah itu kita gali motivasi dari dalam sehingga itu bisa terbentuk. Sehingga siswa akan senang, tidak dihukum. Oh begini caranya. Kita lakukan restitusi kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Ada 3, namanya segitiga berarti dia ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu langkah pertama. Dalam hal ini, menstabilkan identitas setiap orang, kita bertanya kepada siswa. Kita panggil dia kalau kita melakukan restitusi. Misalnya, si siswa si A tidak mengerjakan PR. Kita panggillah dia. Kita tanyakan, kenapa? Tahukah kamu Pak Guru panggil kemari? Ya Pak, saya salah, saya tidak mengerjakan PR. Nah, kita stabilkan identitasnya. Oke, semua orang pasti pernah melakukan salah. Bukan cuma kamu yang tidak mengerjakan PR. Siswa-siswa kamu juga yang lain pernah tidak mengerjakan PR. Pak Guru juga waktu sekolah pernah tidak mengerjakan PR. Itu kita mencoba untuk menstabilkan identitas mereka. Karena mereka sudah salah tadi. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah itu, oke. Setelah itu, kita lakukan validasi tindakan yang salah tadi. Kita validasi. Tentunya kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu sampai tidak mengerjakan PR. Kita tanya lagi dia. Itu sudah melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Sehingga dia mulai. Ya Pak, saya tadi malam membantu orang tua, akhirnya lambat tidur, kesiangan. Nah, adakah cara lain yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan supaya kamu tidak terlambat nantinya? Itu semua pertanyaan-pertanyaan untuk memvalidasi tindakan yang salah tadi, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yaitu setelah kita validasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan. Tanyakan keyakinan. Apakah kamu tahu kamu sudah melanggar? Tahu Pak. Keyakinan keras apa yang kamu langgar? Oh, saya tadi tidak disiplin. Nah, itu. Terus kita sampaikan bagaimana caramu untuk memperbaiki masalahmu. Nah, itu. Sehingga dia akan menawarkan, memberikan tawaran untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Nah. Ini tadi segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pernah melakukan salah. Jadi kita sampaikan kepada siswa, setiap orang itu pernah bersalah. Bukan cuma kamu yang bersalah. Pak Guru juga pernah waktu sekolah bersalah juga. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi. Semua perilaku memiliki alasan. Pasti kamu punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Kita tanya dia. Tanya dulu, jangan langsung main hukum. Ya. Adakah cara efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah itu. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, kamu telah melanggar keyakinan. Keyakinan kelas. Nilai-nilai apa? Nilai disiplin dan lain sebagainya. Oke. Oke Bapak Ibu, sekarang ini ada pengalaman dan pembelajaran yang Anda dapatkan setelah menerapkan budaya positif. Jadi ini pengalaman dan boleh bikin? Boleh. Oke, saya akan memperlihatkan pengalaman dan pembelajaran yang Anda dapatkan setelah menerapkan budaya positif. Ini ada foto-foto dokumentasi yang pernah saya lakukan. Kemudian saya akan memperlihatkan Bapak Ibu video 5 posisi kontrol guru untuk lebih ya. Baik Bapak Ibu, berikut 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum. Gimana? Ini anu speaker.
Nah, ini posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Ya. Nah, ini penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Kebetulan Fala ini tidak menggunakan pakaian olahraga pada jam olahraga. Jadi Fala ini tidak menggunakan baju olahraga. Dipanggillah dia. Kamu kan punya alasan kenapa melakukan ini. Ternyata Fala ini Bapak Ibu, dia karena dia terlambat bangun, dia buru-buru ke sekolah. Buru-buru ke sekolahnya itulah dia tidak bawa baju olahraga. Maka dipanggil. Jadi ditanya, bagaimana kamu memperbaiki masalah kamu? Maka dia menyampaikan, saya akan memasang alarm Pak, supaya saya bangun cepat. Nah itu, kita tawarkan, bukan dipaksa dia. Jadi restitusi ini adalah tawaran tapi bukan paksaan. Sehingga siswa bisa mencari solusi dari masalahnya sendiri. Kita hanya mengarahkan. Dengan ini tadi, segitiga ini. Validasi tindakan. Ya. Menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Ada keyakinan yang telah dilanggar. Sehingga harus diperbaiki itu. Oke, ada lagi satu. Udah kuat suaranya. Ya, kalau Vika ini kasusnya dia tidak mengerjakan PR. Ya, semua orang pernah melakukan salah. Halo speakernya. Capek dia membantu orang tuanya di rumah. Jadi dia malam langsung tidur cepat, tidak kerja PR. Ya. Ya. Jadi berikan penguatan kepada siswa bahwa tindakan yang dilakukan sudah bagus. Dia sudah mau membantu orang tuanya di rumah. Tapi kamu telah meninggalkan kamu punya kewajiban, yaitu mengerjakan PR. Jadi berikan dia penawaran bagaimana bisa kamu memperbaiki ini supaya kedepannya kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sehingga dia berpikir. Dalam proses bertanya Bapak Ibu, ketika siswa itu tidak bisa menjawab, jangan dibuka lagi pertanyaan kedua. Tunggu dia, berikan dia waktu untuk berpikir dulu. Jika masih belum, baru berikan dia perbaiki ulang kalimatnya kita tanya dengan menggunakan bahasa mereka pelan-pelan supaya mereka bisa mengerti apa yang kita tanyakan. Jangan menimbulkan pertanyaan yang baru.
Oke, baiklah Bapak Ibu. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita lihat hari ini bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Mari sama-sama kita menciptakan budaya positif itu di kelas dan di lingkungan sekolah kita, agar nanti betul-betul budaya positif ini betul-betul tercipta di lingkungan kita ini. Nanti saya harap Bapak Ibu setelah ini, marilah kita sama-sama membuat keyakinan-keyakinan kelas di kelas-kelas kita masing-masing. Libatkan siswa dalam hal membuat keyakinan. Silakan berikan mereka kertas atau sticky note untuk menyatakan apa yang diinginkan di kelas. Bagaimana proses pembelajaran yang mereka inginkan. Tawari mereka, kemudian kita kumpulkan. Apabila ada yang sama, kita gabungkan sehingga membentuk sebuah keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas sudah jadi, kemudian kita buat, kita tempelkan di dinding-dinding kelas. Jangan lupa dibubuhi tanda tangan atau paraf dari Bapak Ibu guru dan juga siswa itu sendiri sebagai suatu penguatan. Apabila nanti sewaktu-waktu mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran, mereka bisa bertanggung jawab. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, siapkan dia punya konsekuensi dari apa yang akan terjadi ketika mereka melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati. Tentunya konsekuensinya harus relevan dengan pembelajaran saat itu. Jangan konsekuensi yang tidak ada hubungannya. Ya Bapak Ibu ya, seperti tadi datang terlambat, disuruh lari-lari di lapangan, sementara temannya sudah belajar. Nah itu tidak relevan. Apalagi siswa akan menghadapi pembelajaran di kelas. Dia akan berkeringat nanti. Jadi buat hukuman yang betul-betul bisa relevan dengan tujuan pembelajaran kita hari itu. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan. Mungkin apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, yang kurang jelas masalah materi kita, silakan ditanyakan Bapak Ibu. Oke, silakan Ibu Sarnaida. Terima kasih Pak. Ini bagaimana yang dijelaskan tadi masalah guru kita di kelas. Jadi yang saya tanya ke persoalan saya ini dalam kelas Pak, saya mengajar di kelas 2. Pertanyaan saya begini, ini murid saya, setiap saya ajar dia Pak, kenapa perasaannya dia takut sama saya? Alasannya karena suara saya besar. Kan tetapi kalau saya mengajar Pak tanpa langsung besar suara saya sepertinya cara mengajar saya itu tidak percaya diri. Jadi kira-kira bagaimana metode saya yang seharusnya yang saya terapkan di kelas ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Jadi tadi pertanyaannya Ibu Sarnaida, dia punya seorang siswa yang katanya takut ketika kalau Ibu Ida masuk di kelasnya, karena memang suaranya Ibu Sarnaida ini kita tahu sendiri suaranya besar. Tapi sebenarnya beliau tidak marah kalau mengajar, tapi memang begitulah pembawaan. Ada memang orang yang besar suara, tapi sebenarnya tidak marah. Nah, begitu juga siswa, kita harus pahami bahwa ada siswa itu yang memang lembut. Ada yang susah sekali keluar suaranya, sehingga harus diperlukan kekuatan ekstra daripada Bapak Ibu untuk betul-betul membimbing siswa itu agar dia mau mengikuti apa yang kita sampaikan di kelas. Jadi kalau menurut saya pribadi, kita lakukan pendekatan dulu kepada siswa, lakukan pendekatan yang maksimal dengan siswa, ajak dia berkomunikasi, kenapa sampai dia betul-betul takut. Sampaikan dengan siswa itu bahwa ibu ini mengajar sesuai sebagaimana biasa, ya, tidak marah. Begitulah suaranya ibu. Ibu memang suaranya ibu itu besar. Sampaikan, berikan pemahaman. Perlahan-lahan siswa itu akan bisa mengerti dan menyadari bahwa oh ternyata begini memanglah suaranya ibu ini. Nah, ajak dia. Ya, jadi dia dirangkul dia, Bu. Bagaimana caranya supaya betul-betul dia suka dulu dengan kita. Jadi sebelum kita mengajar di kelas itu sebenarnya buat dulu situasi yang kondusif di dalam kelas supaya arahkan siswa itu betul-betul menyukai kita dulu.
Kalau kita langsung main materi-materi, sebenarnya siswa itu belum mood, ya, belum masuk di otaknya itu materi karena dia belum betul-betul cinta dengan materi itu, belum betul-betul cinta dengan Bapak Ibu gurunya. Sehingga yang kita lakukan dulu adalah memenangkan hati sang anak dulu. Kalau sudah kita dapatkan hatinya, baru kita bisa masuk pembelajaran. Ya, itu sekedar saran Ibu. Nanti sama-sama kita belajar bagaimana caranya supaya benar-benar siswa itu mau mengikuti pembelajaran dengan senang hati, bukan dengan keterpaksaan. Jadi itu. Bagaimana Bapak Ibu? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kalau memang sudah tidak ada, ya karena waktu sudah selesai, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita. Dan saya harap teman-teman juga yang ingin mengikuti program kegiatan CGP ini, berhubung sekarang sudah dibuka angkatan 8, 9, dan 10, saya harap silakan mendaftar melalui SIM PKB masing-masing. Tenang Bapak Ibu, dengan mengikuti CGP, kita akan mendapatkan banyak sekali wawasan, banyak ilmu yang kita peroleh, yang akan membantu kita menjadi guru yang profesional. Silakan mendaftar melalui link SIM PKB-nya masing-masing. Itu saja harapan saya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Demikianlah tadi. Demikianlah tadi materi Bapak Muhammad Albar, calon guru penggerak SDN Lanang. Semoga apa yang dia berikan sama kita mudah-mudahan bermanfaat di kelas masing-masing. Jadi pada kesempatan ini cukup sekian. Saya akhiri, billahi musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.